Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di praktikum pengantar ilmu ekonomi makro. Nah, kita masuk ke praktikum lab ke-8 atau praktikum yang terakhir ya untuk semester ini. Di praktikum lab ke-8 ini, kita akan membahas 2 chapter. Chapter yang pertama itu ada di chapter 35, yaitu tentang the short run trade-off between inflation and unemployment. Dan chapter kedua itu ada chapter 36 yang membahas tentang 6 debates over macroeconomy policies. Nah, kita masuk ke chapter 35 atau chapter yang pertama. Perkenalannya. Jadi, chapter 35 itu kan membahas tentang short run trade-off between inflation dan unemployment kan. Nah, kita ingat-ingat lagi, apa yang mempengaruhi inflasi dan apa yang mempengaruhi unemployment. Di sini ditulisin bahwa inflation rate depends mainly on growth in the money supply, atau inflasi ini sangat bergantung terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan unemployment di sini dituliskan bergantung pada minimum wage, the market power of unions, efficiency wages, and the process of job search. Atau ini semua itu kesimpulannya unemployment dipengaruhi oleh labor market atau pasar tenaga kerja. Terus kita teliti lagi, kita telah lagi. Inflasi itu kan dipengaruhinya sama jumlah uang yang beredar. Unemployment itu dipengaruhinya sama pasar tenaga kerja. Terus kita tukar nih, unemployment sama money supply. Atau si inflation sama labor market atau pasar tenaga kerja. Itu kayak nggak relate kan satu sama lain, kayak nggak nyambung gitu satu sama lainnya. Karena emang sebenarnya di jangka panjang mereka itu tidak mempengaruhi satu sama lain. Inflasi dan unemployment itu tidak mempengaruhi satu sama lain di jangka panjang. Tapi kondisi di jangka pendek justru kebalikannya. Bahkan ditulis di salah satu 10 prinsip ekonomi atau 10 principle of economy, yaitu in the short run, society faces a trade-off between inflation and unemployment. Maksudnya kayak gimana? Jadi saat inflasi itu tinggi, justru unemployment akan rendah, dan justru saat inflasi ini rendah, unemployment akan tinggi. Nah, ada sebuah kurva yang membahas lebih lanjut tentang short run trade-off between inflation and unemployment ini. Kurva apa? Kurvanya adalah kurva the Phillips curve. Definisinya tadi ya sesuai, dia itu menunjukkan short run trade-off between inflation and unemployment. Hubungan antara inflasi dan unemployment itu negatif. Mereka punya korelasi yang negatif. Yang kayak tadi udah dibilang, saat inflasinya itu rendah, justru unemployment akan tinggi. Dan saat inflasi itu tinggi, justru unemployment akan rendah. Itu ya, negative correlation. Ini juga dibuktiin sama riset yang dilakukan oleh A.W. Phillips dan juga Samuelson dan Solow pada tahun 1958 dan tahun 1960 di US. Jadi berdasarkan data, itu tuh kelihatan bahwa saat unemployment atau pengangguran ini rendah, justru inflasinya tinggi. Dan saat unemployment ini tinggi, saat unemployment ini tinggi, justru inflasinya rendah. Gini kalau ditunjukin di kurva. Di perekonomian, saat inflasinya itu 3%, unemployment rate itu justru ada di 6%. Terus, waktu inflasinya naik 5%, unemployment justru turun ke 4%. Nah, akhirnya dari sini ditarik garis. Garis inilah yang disebut dengan Phillips curve. Bentuknya itu downward sloping, dan dia melihat hubungan antara inflasi dan unemployment rate tadi, yang punya korelasi negatif. Itu ya. Kita masuk ke aggregate demand, aggregate supply, and the Phillips curve. Aggregate demand sama aggregate supply kan udah kan ya belajar kemarin. Nah, ternyata kurva aggregate demand dan kurva aggregate supply ini bisa membentuk Phillips curve. Kenapa dia bisa membentuk Phillips curve? Karena kalau kita ingat-ingat lagi nih, kurva AD dan kurva AS can determine how much price and how much quantity produced in the economy. Dia itu bisa melihat tingkat harga atau price level dan juga real GDP atau jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Harga atau tingkat harga
dia itu bisa kan mencerminkan inflasi. Ya dong, kalau misalkan price level itu naik, artinya terjadi inflasi, ya kan? Sedangkan quantity produce, dia itu bisa melihat seberapa banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasanya dia. Banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Secara tidak langsung, dia juga melihat unemployment kan. Nah, maka dari itu kenapa kurva AD dan kurva AS ini bisa membentuk Phillips curve begitu. Kita lihat di kurvanya. Nah, yang di sebelah kiri ini itu nanti akan menunjukkan short run aggregate demand dan short run aggregate supply, sedangkan yang di sebelah kanan nanti akan menunjukkan Phillips curve. Ceritanya, aggregate demand di perekonomian ini lagi ada di AD1. Dan kondisi perekonomiannya ada di titik A, di mana real GDP-nya itu ada di Y1 dan price levelnya itu ada di 103. Saat kondisi perekonomian seperti ini, tingkat inflasi berada di 3% dan unemployment rate itu berada di 6%. Anggaplah pemerintah melakukan kebijakan monetary ekspansif atau memperbanyak jumlah uang yang beredar. Saat pemerintah lebih banyak saat pemerintah itu memperbanyak jumlah uang yang beredar, artinya AD naik kan, kurva AD bergeser ke kanan. Nah, ini lebih diingat-ingat lagi aja ya, yang pergeseran kurva AD dan pergeseran kurva AS-nya dibaca-baca lagi. Nah, saat pemerintah itu memperbanyak jumlah uang yang beredar dan agregat demand bergeser ke kanan, jumlah uang yang beredar lebih banyak. Artinya inflasi naik kan. Perekonomian pindah dari titik A ke titik B. Price level naik dari 103 ke 105. Nah, kenaikan price level ini mengartikan adanya inflasi. Inflasi juga naik dari 3% ke 5%. Lalu real GDP juga naik dari Y1 dia naik ke Y2. Artinya jumlah barang yang diproduksi lebih banyak kan di perekonomian ini. Perusahaan lebih banyak memproduksi barang dan jasa. Artinya mereka itu lebih butuh banyak tenaga kerja. Saat dia membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, unemployment rate turun dari 6% ke 4%. Dari titik ini juga ditariklah garis, inilah yang disebut dengan Phillips curve. Gitu, semoga paham ya. Nah, ini kesimpulan dari AD, AS, sama Phillips curve. Jadi saat agregat demand-nya ini tinggi, atau saat pemerintah ini menambah jumlah uang yang beredar, output itu akan naik dan price level juga akan naik. Saat output naik, maka unemployment rate akan turun, dan saat price level naik, ada juga kenaikan dalam inflasi. Sedangkan saat low aggregate demand, itu output akan turun dan price level akan turun. Output yang turun ini artinya ada terjadi kenaikan dalam unemployment rate atau jumlah angka penganggurannya ini naik, meningkat lebih banyak gitu. Price level turun artinya inflasi juga turun. Gitu ya, semoga paham. Oke, untuk kuis nomor 1. Apa yang akan terjadi pada inflasi dan pengangguran saat pemerintah ini mengurangi jumlah uang yang beredar? Oke, segitu aja. Akan dilanjutkan materinya sama pengajar lain ya. Semangat semuanya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sebuah berikutnya yaitu long run Phillips curve pada lab 8 ya, praktikum ekonomi kali ini. Oke lanjut, sama basic konsep. Pada tahun 1968, ekonom bernama Milton Friedman dan Edmund Tobes menyatakan bahwa ada satu hal yang mana monetary policy itu tidak bisa lakukan. Monetary policy yang ya, dia menambah atau mengurangi money supply selain daripada cuma bisa dilakukan di short run adalah untuk merendahkan tingkat unemployment dengan menaikkan tingkat inflasi. Hal ini berarti mereka dalam kata lain mengabaikan adanya kehadiran dari long run trade-off
Jadi di long run itu udah nggak ada trade off lagi di antara inflation dan unemployment itu teman-teman. Kan kita tahu kalau misalkan tadi di Philip Forbes itu di jangka pendek kita belajar kalau misalkan ada trade off di antara inflation dan unemployment. Nah untuk jangka panjang ini trade off tersebut udah nggak ada lagi. Nah classical theory atau teori klasik mempunyai poin bahwasanya growth in the money supply atau pertumbuhan dalam money supply itu sebagai primary determinant of inflation. Jadi kalau misalkan kita menaikkan money supply-nya, itu tuh menjadi determinan utama terhadap terjadinya inflasi. Nah, tapi sini ada yang di garis bawahin, jika kembali sini adalah tetapi monetary growth, pertumbuhan uang itu tidak bisa mempengaruhi real variables, yaitu output dan unemployment. Nah, ini yang terjadi pada jangka panjang. Jadi ketika adanya money growth, money supply yang ditambahkan, pada jangka panjang mereka tuh juga bisa mempengaruhi real variables, yang mana itu output and employment atau unemployment itu sendiri ya. Nah, the conclusion is di long run, the rate of inflation, tingkat inflasi, and the rate of unemployment, tingkat pengangguran, itu udah nggak lagi berkorelasi gitu, will not be related. Jadi mereka udah nggak ada hubungannya lagi di jangka panjang antara inflation dan rate of unemployment. Nah, according to Friedman, monetary policy face a long run Philip curve that is vertical. Nah, menurut Friedman sendiri, tiap-tiap policy makers di bidang moneter itu menghadapi long run Philip curve yang berbentuknya vertikal nih teman-teman. Nah, ini berdasarkan dari classical dichotomy yang mana membedakan antara variabel real dan variabel nominal seperti kita pelajari di lab-lab sebelumnya, dan dari the vertical LRAS curve. Nah, di sini tuh terhadap LRAS curve ada kesamaan dan ya kan kalian juga tahu kalau misalnya LRAS curve itu juga bentuk vertikal ya. Selain daripada itu juga ada hubungannya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, pertama ada di vertical long run Philip curve. Nggak pertama ya, melanjutkan yang tadi, sorry. Nah, pertama yang poin ini, the vertical long run Philip curve give the conclusion that unemployment doesn't depend on money growth and inflation in the long run. Nah, tadi kita udah pelajari di slide sebelumnya, kalau pada vertical long run Philip curve atau misalkan Philip curve di waktu long run, itu tuh unemployment udah nggak bergantung lagi teman-teman dari money growth dan inflasi, ya kan? Jadi udah nggak ada trade off lagi antara unemployment dan inflasi itu sendiri. Nah, tadi kita juga udah pelajarin growth in the money supply, pertumbuhan money supply itu menentukan tingkat inflasi. Tetapi the unemployment rate gravitates itu tuh menuju ya towards, jadi dia tuh berada menuju its natural rate atau level. As a result, the long run Philip curve is vertical. Nah, hal inilah yang membuat Philip curve itu vertikal. Kalau misalkan kita ngelihat di kurvanya nih yang di sebelah kanan, LRPC, long run Philip curve ini kan berbentuk garis lurus vertikal ya. Di sini tuh disebut, di sini unemployment rate dan di sini inflation. Nah, di titik ini berarti sama seperti waktu di LRAS, di sini juga di long run Philip curve, unemployment-nya itu berada di tingkat naturalnya di sini. Misalkan tadi ada money supply ya, money supply utama misalkan di poin ini, low inflation. Nah, kan kalau misalkan jangka pendek pengen menurunkan unemployment dengan cara menaikkan tingkat inflasi kan, misalkan dengan cara tadi menambahkan money supply. Nah, kalau di jangka panjang penambahan money supply itu cuma mengarahkan ke high inflation, inflasinya makin besar, tapi unemployment-nya tetap pada natural rate-nya aja kalau di jangka panjang. Ya seperti yang kita pelajari juga di podcast sebelumnya, walaupun ada pergeseran di ASAD, pada jangka panjang, ya gimana caranya supaya balik lagi ke long run-nya kan, yang di long run adalah supply berpotongan di situ lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita melanjut ke pembahasan selanjutnya, masih di the vertical long run Phillips curve. Jadi di poin pertama ini, the vertical long run Phillips curve, pada intinya, in essence, adalah satu hal yang mengekspresikan the classical idea of monetary neutrality. Nah, kita tahu monetary neutrality adalah ya perubahan di money supply itu
tidak mempengaruhi real variables ya, tapi mempengaruhi nominal variablesnya ya pada jangka panjang itu sendiri. Itu kan adanya monetary neutrality. Nah, terus yang kedua, in the long run, pada jangka panjang, expensive monetary policy, yaitu kebijakan moneter ketika menambah jumlah money supply atau money growth semakin tinggi, move the economy, membuat pergerakan ekonomi dari lower inflation to higher inflation, tetapi tidak merubah dari the rate of unemployment itu sendiri. Ini kita udah pelajari juga di slide sebelumnya. Kalau misalnya ada penambahan money supply, yaitu membuat inflasi yang semakin tinggi aja, tapi ya unemployment rate-nya tetap di tingkat naturalnya gitu kan. Jadi dia nggak berubah. Kita ke kanan ke kurvanya, in the long run, faster money growth only causes faster inflation. Pada jangka panjang, faster money growth itu membuat faster inflation atau inflasinya semakin cepat dan besar gitu kan. Pertama kita ke kurva sebelah kiri, ini kurva aggregate demand dan aggregate supply. Pertama misalkan di sini titik equilibriumnya di P1 dan natural rate of growth-nya di sini. Ketika ada money supply yang bertambah, itu kan berarti menggeser kurva AD ke kanan ya, semakin tinggi. Nah, ke sini. Sekarang price bertambah, berarti ketika price itu makin besar, adanya inflasi yang semakin besar juga. Tetapi ya di jangka panjang, outputnya tetap berada di natural rate-nya kan, di LRAS ini gitu. Nah, terus ini juga di kurva Phillips curve-nya yang sebelah kanan, ini ada inflasi, ini ada unemployment rate-nya. Nah, ini misalkan tadi di sini contohnya, terus penambahan money supply itu membuat pergerakan ekonomi yang membuat inflasi semakin tinggi dari low inflation ke high inflation gitu. Tapi di long run Phillips curve ini, unemployment-nya tetap berada di posisi naturalnya gitu. Ini juga yang kenapa dibilang antara kurva aggregate demand aggregate supply dan Phillips curve ini punya hubungannya teman-teman di kurva jangka panjang ini gitu kan. Nah, seperti yang monetary neutrality itu juga kan, jadi ketika ada suatu perubahan ya harus diikuti dengan perubahan yang lain supaya nominalnya atau nilainya itu tetap sama, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini conclusionnya ya teman-teman, atau kesimpulannya dari yang kita pelajari dari slide-slide sebelumnya. Pertama, di long run, the rate of inflation dan the rate of unemployment will not be related. Jadi udah nggak ada hubungannya lagi di jangka panjang antara inflasi dan tingkat unemployment. Terus poin yang kedua, the vertical long run Phillips curve get the conclusion that unemployment doesn't depend on money growth and inflation in the long run. Nah, Phillips curve yang berbentuk vertikal ini menyimpulkan bahwa unemployment rate atau tingkat unemployment itu tidak bergantung lagi teman-teman dari money growth dan inflasi di jangka panjang, atau ya mereka tetap berada di posisi naturalnya aja. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa pada long run Phillips curve itu berbentuk vertikal. Terus abis itu poin yang ketiga, the vertical Phillips curve and long run aggregate supply curve both imply, dua-duanya menyatakan bahwa monetary policy yang tadi ada penambahan atau pengurangan money supply itu tuh mempengaruhi nominal variabelnya aja teman-teman, yaitu the price level and the inflation rate. Nah, tapi udah nggak mempengaruhi lagi real variablesnya, yaitu output dan unemployment itu sendiri. Ya tadi kita lihat kan ketika adanya penambahan money supply, price level naik, inflasi naik, tapi real variablesnya output dan unemploymentnya tetap berada di posisi naturalnya kan. Terus di long run, kebijakan moneter apapun yang dijalankan oleh The Fed, nah output itu akan tetap berada pada posisi naturalnya, dan employment itu juga tetap berada posisi naturalnya. Mau The Fed itu naikin money supply atau menurunkan money supply. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang ke subbab the meaning of natural. Jadi natural itu apa sih maksudnya? Nah, Friedman and Pels lagi use this adjective atau natural untuk describe, menggambarkan the unemployment rate toward which the economy gravitates in the long run. Jadi untuk menggambarkan posisi unemployment rate di jangka panjang. Nah, jadi ketika jangka panjang mereka menggunakan istilah natural untuk unemployment rate-nya ini sendiri di Phillips curve ya. Terus yang poin kedua, the long run Phillips curve itu menggambarkan the natural rate of unemployment at which the economy can produce its full capacity level of real GDP output. Nah, di sini juga natural rate of unemployment berarti posisinya ketika bisa dibilang full employment ya. Posisi optimal di unemployment itu untuk memproduksi barang dan jasa ya. Jadi juga kalau misalkan kita ngeliat di kurva ASAD-nya, ya maka ada posisi output yang naturalnya gitu. Posisi output optimumnya di posisi natural. Nah, terus kenapa ini disebut natural? Karena
Ya, ini yang biasa unemployment yang posisi amannya ya. Itu kalau misalkan di Amerika contohnya di kisaran 4-6%. Bisa jadi di tiap-tiap negara itu memiliki perbedaan untuk menentukan natural rate-nya. Nah, kenapa sih nggak bisa zero unemployment? Karena yang namanya pengangguran frictional sama pengangguran struktural itu bagaimanapun juga keadaannya akan tetap ada teman-teman. Jadi kita dari situlah kenapa kita para ekonom mengambilkan kesimpulan bahwa ya udah titik aman usaha nasional di Amerika yaitu pengangguran ketika 4-6%. Nah, itu di posisi naturalnya. Nah, terus ini yang ketiga, money growth cannot to influence, tidak bisa mempengaruhi the level of unemployment. It would lead only to more inflation. Nah, ini kayak tadi di kurvanya kita gambarin ya. Ketika tadi misalkan contohnya di sini ada pertumbuhan money growth, nah itu nggak mempengaruhi natural rate of unemployment ya, tapi tetap di sini ya di longannya, nggak ada bergeser ke kanan dan bergeser ke kiri, gitu kan. Tetap di semulanya, tapi price itu semakin tinggi, price inflation semakin tinggi menandakan bahwa ya inflasi juga semakin tinggi, teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, sebelum kita lanjut, ada tambahan juga, kalau misalkan natural rate of unemployment itu ini menggambarkan number of unemployment, jumlah tenaga kerja yang dimiliki di long run. Nah, di vertikal ini menggambarkan jumlah unemployment yang dimiliki di long run, yang vertikal ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang masih di the meaning of natural. Jadi kan kita belajar kalau misalkan ada long-run Phillips curve, terus ada apa hubungannya dengan model aggregate supply dan aggregate demand, ya kan? Nah, jadi di long-run Phillips curve ini dapat bergeser juga teman-teman, baik itu bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Nah, ini kita baca lagi. To increase atau decrease the natural rate of unemployment, policymakers should look to policies that improve the functioning of the labor market. Jadi kan kalau misalkan tadi kita di jangka panjang, kalau misalkan pakai kebijakan moneter, itu tuh cuma bisa mempengaruhi tingkat inflasinya aja ya teman-teman, tapi nggak bisa mempengaruhi unemployment rate-nya gitu kan, titik naturalnya. Nah, natural unemployment rate ini bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Tapi apa sih yang bisa membuat mereka bergeser? Nah, kebijakan yang dipakai itu adalah kebijakan yang mempengaruhi fungsi dari labor market itu sendiri. Nah, contoh-contoh dari policy-nya tuh kayak gini, minimum wage law itu ya hukum tentang upah minimum ya, kan tiap yang kita udah belajar di lab-lab sebelumnya. Terus collective bargaining law ini tuh ya hukum terkait kesepakatan antara union dan pemberi kerja atau perusahaan di mana mereka menyepakati hal-hal terkait pekerjaan seperti gaji pegawai, jam kerjanya si pegawai tersebut, dan fasilitas-fasilitas apa aja yang didapatkan pekerja selama bekerja. Terus ada unemployment insurance, ya kalau di luar negeri unemployment itu ada yang dikasih asuransi ya, dikasih bantuan itu untuk membantu dia mencukupi kebutuhan hidupnya selama dia sedang berada dalam proses mencari pekerjaan. Terus job training program, ya ini yang kayak sekarang lah juga banyak kan gimana caranya untuk meningkatkan fungsi dari labor market. Kayak sekarang ada kartu prakerja, job training itu kan salah satu contohnya seperti itu ya, atau misalkan kayak magang-magang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, a policy change that tries to reduce the natural rate of unemployment, kebijakan yang merubah menaikkan atau menurunkan the natural rate of unemployment will shift the long run Phillips curve. Nah, ini tuh bisa menggeser kurva jadi long run Phillips curve ke kanan ataupun ke kiri. Oke, ini contohnya teman-teman, shifting in the long run Phillips curve. Oh ya, ini disclaimer dulu, asik disclaimer. Jadi ini sebenarnya slide tambahan aja, slide bonus. Sebenarnya kalau untuk PM aku, ini kita belajar cukup kayak pengenalan tadi Phillips curve, long run seperti apa, short run seperti gimana, dan bagaimana hubungannya dengan kurva aggregate dan aggregate supply. Nah, ini sebenarnya ada di pelajaran makro yang lebih advance lagi untuk belajar terkait hubungan ini. Tapi ya sekalian pembelajaran aja bagi teman-teman gitu ya, untuk nambah ilmu. Buat yang ESP bisa bersiap dari sekarang. Oke. Jadi pertama kita lihat dari kurva ini sebelah kiri dulu, yaitu aggregate demand dan supply model.
Nah, pertama event itu college tuition cost decrease. Jadi biaya kuliah itu menurun teman-teman. Nah, kalau misalkan biaya kuliah itu turun, ya teman-teman bisa tahu lah ya, semakin banyak orang yang bisa kuliah, kalau semakin banyak orang bisa kuliah, maka semakin pintar, semakin banyak orang yang berilmu, semakin banyak orang yang mempunyai keterampilan dan skill yang lebih baik, gitu kan. Nah, pertama LRAS-nya di sini teman-teman, jangka panjang ya. QF-nya, kuantiti yang bisa diproduksinya, GDP-nya segini. Tingkat harganya di P1, ya outputnya di sini ya, yang di sini. Nah, tadi kan ada penurunan college tuition ya, jadi biaya kuliah murah, makin banyak yang bisa kuliah, yang pertama. Yang kedua, orang-orang para pekerja itu karena ya rata-rata misalkan kuliah semua gitu, berarti kan mereka semakin berskill gitu ya, makin banyak skillnya, keterampilannya makin bagus, ilmunya semakin banyak juga, otomatis berarti dia bisa semakin produktif kan teman-teman. Nah, karena dia bisa semakin produktif, maka ini bisa menggeser kurva LRAS ke sebelah kanan, yang diikuti juga dengan pergeseran kurva AS dari AS1 ke kanan ke AS2. Nah, ini kenapa dia ada pergeseran? Nah, tadi kita udah belajar kalau misalkan ini natural rate-nya ya, di mana kuantitas optimumnya di jangka panjang yang bisa diproduksi oleh para pekerja. Nah, misalkan kuantitas optimumnya itu 2 yang bisa diproduksi di jangka panjang oleh para pekerja. Tapi kan para pekerjanya semakin pintar nih teman-teman, semakin berskill juga, berarti optimum yang dia bisa produksi karena dia semakin produktif semakin banyak kan. Misalkan dengan skillnya cuma bisa masak, dia itu optimumnya berproduksi di jangka panjang cuma bisa 2 teman-teman. Tapi karena skillnya bertambah karena di kuliah, jadi dia punya skill baru, misalkan jadi masak sama nyuci, output yang dia bisa lakukan, dia bisa produksi di jangka panjang itu bertambah dari 2 jadi 4 misalnya itu. Nah, itulah yang membuat kenapa ada terjadinya pergeseran LRS ke kanan. Titik optimumnya bergeser ke kanan untuk natural rate, karena kan natural rate itu menggambarkan nilai optimumnya gitu kan ya di jangka panjang. Nah, terus kurva S juga bergeser ke kanan, menyebabkan harga itu turun ya, inflasi turun atau disebut dengan deflasi, dan diikuti dengan kuantitas output yang semakin banyak. Ya tadi ya, dari sisi para memberi kerja ke perusahaan itu kan, karena tadi titik optimum yang bisa diproduksi itu nambah dari 2 sampai 4, berarti dia semakin membutuhkan banyak tenaga kerja yang di hire gitu kan untuk bisa memproduksi sesuai dengan titik optimum natural yang baru ini gitu. Semakin banyak labor yang di hire, semakin produktif juga labor-labor tersebut, maka membuat agregat supply-nya bergeser ke kanan ya. Nah, di gimana dia bergerak juga jadi semakin banyak. Nah, jadi sekarang titik optimum di natural rate of output-nya itu di TF2 ini. Jadi untuk posisi jangka panjang di naturalnya, ya GDP-nya naturalnya itu di sini tingkat output-nya teman-teman bergeser ke kanan. Ini untuk di agregat demand dan supply model. Terus kita ke kanan, pertama itu di LRPC. Ini kurva Phillips curve ya teman-teman. LRPC sama SRPC-nya, kalau Phillips curve di titik ini. Terus karena ada hal-hal yang tadi menggeser kurva LRAS ke kanan, membuat kurva LRPC ini juga bergeser ke kiri, yang diikuti dengan pergeseran juga untuk SRPC-nya ya, karena tadi longgarannya bergeser ya otomatis short trend-nya juga harus mengikuti ya teman-teman. Nah, kenapa ini bergeser? Tadi kan semakin banyak, kalau di sini tadi semakin banyak orang yang kuliah, semakin produktif dia, titik optimum yang bisa diproduksinya itu semakin bertambah gitu, jadi 2, jadi titik optimum naturalnya itu jadi 4. Nah, sekarang karena semakin banyak pekerja yang di hire, tadi yang agregat supply juga bergeser ke sana, berarti makin banyak yang di hire ya. Terus karena dia juga semakin produktif gitu, semakin butuh hal-hal semakin butuh pekerja banyak untuk bisa mengejar produksi optimumnya. Oke, jadinya natural rate of unemployment-nya itu turun, atau tingkat natural unemployment-nya itu turun, tapi masih di titik naturalnya ya nih, dia dari 5% jadi 4%, kan natural rate-nya itu di 4 sampai 6% ya teman-teman. Nah, jadi tingkat pengangguran itu turun secara naturalnya ya, naturalnya itu bergeser ke kiri. Nah, pergeseran ini membuat tingkat inflasi turun dari I1 ke I2. Tadi kan ini price level turun dari P1 ke P2 terjadi deflasi. Nah, ini I1 juga 2, inflasi turun berarti terjadi deflasinya juga sama teman-teman. Nah, di sini tapi unemployment rate-nya naturalnya secara naturalnya jadi turun. Karena tadi makin banyak pekerja yang bisa dipekerjakan, makin banyak yang bekerja, ya tingkat penganggurannya itu jadi turun kan. Titik tingkat pengangguran yang sekarang itu di naturalnya di tingkat 4% teman-teman. Nah, seperti itu. Sekali lagi ini buat
pengetahuan teman-teman aja, ya, karena ini cuma slide tambahan aja. Oke, seperti itu. Nah, kesimpulannya bahwasanya kalau misalkan dari kurva ini ya, dua ini menjelaskan kalau misalkan negara tersebut yang tadi menjalankan biaya kuliah rendah menghadapi long run deflation dan mampu memproduksi full kapasitas of real GDP outputnya at a lower unemployment rate gitu kan. Dia makin banyak ininya kapasitas output yang bisa diproduksi optimumnya dengan tingkat unemployment rate-nya semakin turun. Gara-gara tadi LRAS yang bergeser ke kanan dan LRPC yang bergeser ke kiri. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk quiz 2-nya. Why the long run Phillips curve is vertical? Mengapa long run Phillips curve ini vertikal? Nah, bisa ditonton lagi video-video sebelumnya. Terus jangan lupa untuk dikerjakan di G-form-nya ya teman-teman. Tetap semangat dan good luck buat belajar di subbab berikutnya. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang pergeseran dalam kurva Phillips. Ada dua faktor utama yang menentukan dan mempengaruhi pergeseran dalam kurva Phillips. Yang pertama itu expected inflation dan yang kedua supply shock. Langsung aja kita belajar yang pertama. Nah, expected inflation itu digunakan untuk mengukur seberapa banyak orang atau masyarakat mengharapkan atau berekspektasi terhadap tingkat harga secara keseluruhan itu berubah. Expected price level itu mempengaruhi nominal wage. Itu kenapa expected price level ini atau expected inflation ini dapat menentukan posisi dari kurva agregat supply jangka pendek. Nah, the Fed bisa menggunakan unexpected inflation ini untuk mengurangi pengangguran. Biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan money supply. Tapi ingat, ini hanya mempengaruhi kurva agregat supply di jangka pendek. Sedangkan di long run-nya, orang-orang akan berekspektasi pada tingkat inflasi di tingkat apapun yang dipilih bank sentral atau dipilih the Fed, di mana produksi barang dan jasa dan nominal wage akan menyesuaikan untuk mengimbangi inflasi itu sendiri. Itu kenapa agregat supply curve di long run itu dia bentuknya vertikal. Nah, di kurva ini kita bakal ngelihat bagaimana expected inflation itu mengubah kurva Phillips di jangka pendek. Misalnya, suatu negara berada di titik A ini, di mana expected inflation dan actual inflation-nya itu berada di tingkat yang sama, yaitu sebesar 3%. Dan unemployment natural rate-nya itu berada di 6%. Misalnya suatu hari bank sentral negara itu melakukan peningkatan money supply atau peningkatan jumlah uang beredar, di mana peningkatan jumlah uang beredar itu juga bakal meningkatkan permintaan agregat. Nah, dalam jangka pendek, efek dari peningkatan money supply dan peningkatan permintaan agregat itu bakal mengakibatkan perekonomian itu bergerak dari titik A menjadi titik B. Dimana kalau kita lihat ketika di titik B ini tingkat inflasinya itu meningkat sebesar 2% yang awalnya 3% menjadi 5%. Dan unemployment rate-nya itu menurun dari 6% menjadi 4%. Atau dengan kata lain, kita bisa bilang kalau inflasi aktualnya itu
lebih tinggi dari inflasi ekspektasinya atau inflasi yang diharapkannya. Oke. Nah, tapi ini itu hanya ini itu hanya terjadi di jangka pendek, atau kondisi ini itu nggak berlangsung selamanya. Jadi dia hanya bersifat sementara. Kenapa? Karena Karena seiring berjalannya waktu, masyarakat itu atau orang-orang itu bakal terbiasa dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi, yaitu di 5%. Nah, karena masyarakat sudah terbiasa dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi, masyarakat juga bakal meningkatkan ekspektasi inflasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, peningkatan ekspektasi inflasi itu mengakibatkan terjadinya pergeseran kurva Phillips ke kanan, di mana dari titik B dia menjadi titik C. Nah, bisa kita lihat ketika perekonomian sudah berada di titik C, unemployment rate-nya itu kembali lagi ke tingkat semula, yaitu sebesar 6%. Dia kembali ke unemployment natural rate, tapi dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dari yang awalnya 3% di titik A. Nah, jadi dari kurva ini kita bisa simpulkan kalau trade-off antara inflasi dan pengangguran itu hanya berlangsung di jangka pendek dan tidak berlaku di jangka panjang. Jadi ketika bank sentral melakukan peningkatan money supply atau terjadi peningkatan permintaan agregat di jangka panjang, itu akan menghasilkan inflasi yang lebih tinggi tanpa dia mengurangi pengangguran, kayak gitu. Oke, semoga paham. Nah, ini ada persamaan kurva Phillips, yaitu di mana unemployment rate sama dengan natural rate of unemployment dikurang alpha dikali actual inflation dikurang expected inflation. Kalau kalian ingat-ingat, persamaan ini sebenarnya adalah persamaan dari aggregate supply yang udah kita pelajari di materi praktikum sebelumnya, yaitu di materi aggregate demand dan aggregate supply. Alpha di sini itu merupakan parameter yang mengukur hubungan antara inflasi tak terduga atau unexpected inflation dan penyimpangan atau deviasi pengangguran dari tingkat alaminya. Dari tingkat alamiahnya. Misalnya hasil dari pengurangan actual inflation dengan expected inflation ini sebesar 1%, artinya kenaikan inflasi sebesar 1% akan menyebabkan penurunan unemployment rate sebesar alpha untuk nilai-nilai tertentu dari tingkat alaminya. Kayak gitu. Nah, dari persamaan ini sebenarnya kita mendapatkan kesimpulan yang sama seperti kita belajar di kurva sebelumnya, yaitu di short run, bank sentral atau the Fed bisa mengurangi tingkat pengangguran di bawah tingkat pengangguran alaminya dengan cara membuat inflasi lebih besar daripada yang diharapkan atau daripada yang diekspektasi. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini, misalnya actual inflation-nya meningkat, sedangkan expected inflation-nya itu
dalam kuantitas yang dalam tingkat yang sama, tidak berubah. Artinya, ketika ini dikurangkan atau diselisihkan dengan keadaan ini yang meningkat, maka hasilnya lebih tinggi kan, lebih besar kan. Nah, hasil yang lebih besar ini bakal mengurangi natural rate of unemployment ini lebih besar juga, yang mengakibatkan terjadinya penurunan unemployment rate. Oke? Nah, di long run, ekspektasi itu udah mengejar inflasi sebenarnya. Dan tingkat pengangguran kembali ke tingkat alaminya tanpa melihat apakah inflasinya itu lagi tinggi atau lagi rendah, kayak gitu. Oke? Jadi balik lagi, intinya ketika di short run, inflasi sama pengangguran itu memiliki trade-off bersih yang negatif, sedangkan di long run mereka itu sudah tidak memiliki hubungan apa-apa. Oke? Nah, selanjutnya ini ada faktor kedua yang mempengaruhi pergeseran dalam kurva Phillips, yaitu supply shocks. Supply shocks adalah suatu peristiwa di mana secara langsung mempengaruhi dan mengubah biaya produksi dan harga perusahaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pada agregat supply curve dan juga kurva Phillips. Nah, ada catatan penting yang perlu kita ingat, yaitu ketika terjadi pergeseran dalam agregat demand curve itu hanya akan mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva Phillips, sedangkan ketika terjadi pergeseran pada agregat supply itu akan menyebabkan pergeseran pada kurva Phillips juga. Nah, contoh dari supply shocks adalah natural disaster atau bencana alam. Natural disaster ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan dalam produksi yang sangat tajam. Contohnya misalnya terjadinya kebakaran hutan di mana dapat mengakibatkan perkebunan di sekitar hutan itu mengalami kerusakan, atau terjadinya wabah hama di sektor pertanian. Itu bakal mengakibatkan terjadinya penurunan kuantitas output yang diproduksi itu secara drastis. Nah, kalau secara kurva ini digambarkan seperti ini. Jadi, ketika sebelum ada supply shocks, perekonomian itu berada di titik A, yaitu ketika total outputnya itu diproduksi pada Y1 dan harganya itu berada di P1. Tapi, ketika terjadi natural disaster atau ketika terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan perkebunan di sekelilingnya rusak, itu akan mengakibatkan terjadinya pergeseran di agregat supply, yaitu dari SRAS1 ke SRAS2, di mana pergeseran ini mengakibatkan terjadinya penurunan output yang diproduksi dan juga terjadinya kenaikan harga. Dalam kondisi seperti ini, suatu perekonomian itu sedang mengalami yang namanya stagflasi. Stagflasi itu adalah kombinasi dari penurunan output dan juga kenaikan tingkat harga. Nah, tadi kita udah dikasih tahu kalau ketika terjadi pergeseran pada agregat supply curve itu akan mengakibatkan terjadinya pergeseran pada kurva Phillips. Nah, pergeseran agregat supply di sini, pergeseran agregat supply curve jangka pendek ke kiri akan mengakibatkan yang namanya pergeseran di kurva Phillips
ke kanan. Nah, ketika kurva Phillips itu bergeser ke kanan, yang terjadi adalah tingkat harganya inflasinya semakin tinggi dan juga tingkat penganggurannya semakin tinggi juga. Kenapa tingkat penganggurannya semakin tinggi? Karena pergeseran agregat supply jangka pendek ini mengakibatkan terjadinya penurunan total output yang bisa diproduksi. Nah, ketika total output yang bisa diproduksi semakin sedikit, artinya perusahaan hanya membutuhkan pekerja lebih sedikit daripada sebelumnya, daripada di Y1. Nah, karena hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan lapangan kerja dan terjadinya peningkatan pengangguran, kayak gitu. Oke, semoga paham ya teman-teman. Nah, ini ada kuis yang harus kalian jawab di Gform nanti, yaitu apa saja yang mempengaruhi pergeseran di Phillips curve. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang 4 atau bagian yang D, itu mengenai the cost of reducing inflation. The cost of reducing inflation itu maksudnya, reducing inflation itu maksudnya disinflasi. Jadi inflasi yang ada itu ingin dikurangin dengan cara yang pertama inflasi. Dan hal ini costly di jangka pendek, atau sebutannya ada biaya ya. Nah, sekarang controlling inflasi dapat dilakukan dengan cara mengendalikan money supply. Jadi kita asumsiin dulu aja dengan inflasi dapat dikendalikan dengan cara mengendalikan money supply, di mana money supply itu diatur oleh bank sentral. Masih ingat rumusnya M kali V sama dengan P kali Y. Nah, di jangka panjang V itu dianggap konstan. Kenapa? Karena pada jangka panjang V atau kecepatan perpindahan uang itu dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh teknologi, di mana teknologi dalam jangka panjang dianggap konstan atau dianggap tidak berubah-berubah lagi. Kecepatan transaksi atau kecepatan perpindahan uang atau V itu kenapa sih berhubungan dengan teknologi? Dulu masih ingat sebelum kita punya OVO, sebelum kita belum punya GoPay, kita masih belum punya e-money atau e-wallet, kita masih mengandalkan uang tunai untuk belanja kemana-mana ya. Artinya apa? Artinya kayak gini. Mudahnya dengan adanya teknologi, perpindahan uang itu lebih cepat dilakukan atau lebih cepat terjadi. Misalnya gini, kalau dulu kalian beli di Tokopedia, misalnya barang, kalian harus transfer uang dulu, ya kan? Kalian harus ke bank, boro-boro ada bank di sebelah kosan kalian atau rumah kalian, ternyata harus jalan dulu atau harus naik kendaraan umum dulu. Nah itu kan lama kan, berarti perpindahan uang dari uang kalian dari bank, dari rekening kalian ke rekening ke Tokopedia. Sedangkan dengan adanya OVO, kita cuma dari rumah kita ingin beli barang sesuatu, apabila OVO kita cukup atau GoPay kita cukup atau apapun kita cukup, semua atau e-wallet kita juga cukup, kita bisa melakukan transaksi dalam rumah. Berarti perpindahan uang itu in the matter of second atau cuma beberapa detik doang dengan adanya kemajuan teknologi kayak e-wallet. Nah itu dianggap konstan dalam jangka panjang. Nah dalam jangka panjang itu juga dianggap konstan. Kenapa? Karena jangka panjang, ingat, yang terjadi adalah employment itu berada di titik yang full employment, di mana full employment terjadi apabila adanya natural rate of unemployment atau NAIRU. Maka bisa ditulis M persenan atau perubahan M, percentage change in M ditambah percentage change in V. Kenapa sih rumusnya ditambah? Tadi kan dikali, ini di sini M kali V, kenapa nih ditambah? Ini operasi matematika simpel dasar ya. Jadi kalau misalnya ada perkalian, tapi perkalian rumus awalnya kayak M kali V sama dengan P kali Y, apabila diubah ke perubahan maka jadi ditambah, misalnya jadi perubahan M ditambah perubahan V. Itu sama aja. Itu dasar ya, harusnya kalian udah tahu.
Nah, sedangkan kita tahu di jangka panjang kalau misalnya perubahan V itu tidak ada kan karena konstan, dan perubahan Y itu tidak ada di jangka panjang karena konstan. Artinya perubahan P itu hanya P itu disebabkan dengan akibat oleh perubahan M. Artinya inflasi ini kan percentage change of P itu kan artinya kan perubahan harga kan, berarti inflasi. Berarti inflasi itu hanya dipengaruhi oleh money supply. Jadi ya, itu baik-baik dicerna, tapi ini cuma terjadi di jangka panjang gitu. Di jangka pendek ada proses di jangka pendek itu ada proses disinflasi yang menyebabkan ada biaya yang harus dikeluarkan. Sekarang kita belajar dulu yang kurva ini kurva Phillips curve. Harusnya kalian udah tahu apa itu Phillips curve. Ini Phillips curve atau kurva Phillips. Jadi yang terjadi adalah kontraksi jadi di kurva Phillips ini LR ini long run Phillips curve itu katanya dia tuh konstan karena dia berada di full employment atau output yang dihasilkan sudah natural rate of output. Di jangka panjang long run Phillips curve itu lurus. Ingat LRAS ya, tapi jangan salah ini LRPC karena sumbu aksisnya aksis X-nya aksis Y-nya itu unemployment, sedangkan sumbu aksis X-nya itu unemployment. Tadi sumbu aksis Y-nya itu inflasi, sorry. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya adanya disinflasi? Tadi masih ingat yang bagian yang tadi aku panjang cerita di sini, kalau misalnya inflasi hanya dipengaruhi oleh money supply, ya udah sekarang berarti cara menurunkan harga berarti itu kan dengan cara menurunkan money supply kan. Ya udah berarti kita lakukan kebijakan kontraksi pada kebijakan moneter. Misalnya money supply ditarik dari dalam perekonomian. Nah, ini menyebabkan kurva dari A itu di jangka panjang kan di A nih sekarang berada di titik B. Menyebabkan titik A pindah ke titik B. Nah, over time atau seiring berjalannya waktu, orang tuh tahu kalau misalnya pemerintah misalnya di tahun pertama orang masih terkaget, oh ternyata kita disinflasi, tahun depan juga masih kaget. Tapi ketika udah 5 tahun kita melakukan disinflasi atau negara mengalami disinflasi, orang-orang tuh bisa ekspektasi, oh tahun depan kayaknya bakalan terjadi disinflasi lagi deh, ya kan. Nah, oleh karena itu Phillips curve-nya shifting, karena itu expected inflasinya turun yang menyebabkan Phillips curve-nya itu shifting dari PC1 ke PC2. Nah, ini perubahan PC ini itu kan over time itu kan menunjukkan kayak ada di dalam long run kan. Nah, titik yang pada saat di long run karena ada shifting in PC1, PC2, maka berubah Phillips curve-nya dari 1 ke 2, di mana inflasinya tetap tapi unemployment-nya sudah berada di level yang natural gitu. Jadi jalan ceritanya adanya kontraksi pada monetary policy menyebabkan disinflasi, menyebabkan turun ke titik B, makanya inflasi dari titik sini turun ke titik B yang sini, titik B. Tapi over time karena expected inflasi turun, maka PC-nya shifting dari PC1 ke PC2, di mana tingkat inflasinya tetap tapi unemployment sudah berada di level yang natural gitu. Lalu sekarang apa aja sih short run cost of disinflasi? Yang pertama itu ada sacrifice ratio, dan juga yang kedua itu ada rational expectation. Jadi sacrifice ratio memberitahukan bahwa penurunan persentase GDP tahunan untuk menurunkan 1% inflasi. Jadi sacrifice ratio itu adalah berapa sih GDP yang harus dikorbankan untuk menurunkan 1% inflasi. Nah, ini berbeda-beda di setiap negara. Ada yang 5%, ada yang 4%. Jadi untuk menurunkan satu inflasi, kita harus mengorbankan 4% GDP gitu. Itu beda-beda di setiap negara, tergantung dari kondisi perekonomiannya, kondisi politik, kestabilan politik, dan resource yang mereka miliki. Jadi itu berbeda-beda. Itu sacrifice ratio. Nah, terus ini sacrifice ratio ini inflasi berhubungan dengan GDP ya, karena kalau misalnya uang dalam perekonomian sedikit, orang itu jadi
agregat demand-nya bakalan menurun. Yang kita tahu kalau misalnya permintaan terhadap suatu barang itu turun, maka GDP yang dihasilkan juga akan turun kan, karena barang yang dibeli itu menurun. Nah, terus yang kedua itu ada rasional ekspektasi. Nah, rasional ekspektasi ini sebenarnya makroekonomi sebenarnya kurang sepakat adanya rasional ekspektasi. Jadi rasional ekspektasi itu ngasih tahu kalau misalnya seluruh masyarakat di Indonesia atau di suatu negara itu sangat terinformasi mengenai ekonomi, mengenai inflasi, mengenai unemployment, pokoknya mengenai ekonomi secara general orang itu sangat terinformasi. Ya tentunya itu mustahil ya, nggak mungkin ada suatu negara yang paham benar dengan ekonomi, paham betul dengan perekonomian atau kebijakan yang ingin dipursu atau yang ingin dilaksanakan oleh bank sentral. Itu nggak mungkin, itu hanya segelintir orang yang paham. Tapi nggak apa-apa, kita pelajarin aja. Pokoknya intinya kalau misalnya rational expectation tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya rational expectation, karena orang paham betul dengan perekonomian, berarti ketika pemerintah menurunkan MS, berarti pemerintah menurunkan money supply, orang tuh udah siap di tahun depan kalau misalnya adanya disinflasi. Makanya dia act accordingly atau beraktivitas sesuai dengan kebijakan pemerintah kalau misalkan ada disinflasi tahun depan. Makanya reducing inflasi menyebabkan shifting PC1 ke PC2 tanpa harus melalui proses perpindahan titik A ke B. Berarti intinya adalah nggak ada unemployment yang tinggi gitu. Jadi rational expectation, karena orang paham kalau misalnya akan terjadi disinflasi di tahun depan atau di tahun depan, pokoknya di dalam jangka pendek akan terjadi disinflasi, orang tuh langsung mikir berarti orang itu akan mulai beraktivitas sesuai dengan accordingly atau beraktivitas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Makanya unemployment-nya itu tidak terjadi nih, yang dari sini nih. Jadi kalau misalnya sacrifice ratio dari A ke B terus ke C kan. Nah, kalau misalnya rational expectations itu dari A langsung ke C gitu. Jadi unemployment-nya itu enggak. Jadi unemployment, sorry kok ini Y. Ini U ya. U bar. Jadi U-nya itu di level yang sama, yang berubah hanya inflasinya. Itu maksud dari rational expectation kurang lebihnya. Terus lanjut ke bagian yang contoh atau kasus atau studi kasus. Itu ada the Volcker disinflation. Volcker disinflation itu ya kayak gubernur BI-nya di Bank Sentral Amerika Serikat lah kurang lebihnya. Itu ada disinflasi yang sangat besar menyebabkan unemployment yang turun, menyebabkan unemployment yang naik secara tajam. Di Greenspan era itu Alex Greenspan, atau lupa siapa nama pertamanya, tapi nama keluarganya itu Greenspan. The Greenspan era itu menunjukkan bahwa kalau misalnya penurunan inflasi dan short run trade off antara inflasi dan unemployment itu sangat kecil. Tapi ketika terjadi resesi di tahun 2008 sampai 2015, dicek Phillips curve-nya itu sangat tinggi ya, penurunan unemployment dan kenaikan unemployment dan penurunan inflasi gitu. Sekarang kita udah punya ini untuk kuisnya, kita udah punya studi kasus di Amerika Serikat, kalian bisa baca sendiri juga di buku. Tapi bagaimana di Indonesia? Apakah Indonesia mengikuti kaidah Phillips curve atau tidak? Dan kalau iya, kira-kira di periode tahun apa Indonesia mengikuti teori Phillips curve? Oke, teman-teman, sebelumnya udah belajar ya tentang short run Phillips curve, shift in Phillips curve, sama the cost of reducing inflation. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Ini tentang 6 debates over macroeconomic policy. Nah, dinyatakan debates karena memang keadaan dari suatu negara itu unik, problema yang mereka hadapi juga unik terhadap negara itu masing-masing, sehingga kita tanpa data yang jelas belum bisa mengatakan bahwa suatu pro itu lebih baik daripada suatu kontra. Nah, makanya ke-6 hal ini dinyatakan debate. Ini kita pakai PowerPoint slides dari Illinois University ya. Nah, sekarang kita masuk ke debate yang pertama. Debate-nya adalah, haruskah pembuat kebijakan moneter dan fiskal itu
mencoba untuk menstabilisasikan ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, teman-teman perlu tahu dulu nih, ekonomi yang perlu distabilisasi itu ekonomi yang seperti apa? Itu adalah ekonomi yang misalnya nih, memiliki penurunan atau kenaikan yang sangat tajam di GDP-nya yang tidak bisa di-manage oleh negara itu. Nah, itu ekonomi yang perlu distabilisasi. Bisa juga indikatornya adalah inflasi. Kalau misalnya ada inflasi yang tidak terkendali, itu artinya ekonomi itu tidak stabil. Unemployment juga bisa jadi indikatornya. Terus kalau misalnya terjadi resesi, jelas ya, itu adalah keadaan ekonomi suatu negara yang perlu distabilisasikan. Nah, biasanya ini terjadi karena adanya perubahan di aggregate demand dan juga aggregate supply. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya tadi di Phillips Curve, unemployment itu sifatnya adalah berfluktuasi, ya. Ada kata-kata short run fluctuations in production and employment. Ketika misalnya aggregate demand itu naik, maka negara itu akan memproduksi lebih banyak output kan. Ketika negara itu memproduksi lebih banyak, maka unemployment-nya turun. Nah, dengan teori Phillips Curve, kalian tahu kalau ketika unemployment itu turun, harga-harga itu akan naik karena barang yang diproduksi itu semakin banyak kan, harga-harga naik dan inflasi naik, gitu kan. Itu adalah salah satu contoh dari perubahan di aggregate demand dan aggregate supply. Kalau misalnya aggregate demand-nya itu turun, maka yang terjadi dengan unemployment itu bakalan naik kan, karena aggregate demand turun menyebabkan produksi turun, maka pengangguran meningkat kayak gitu. Terus bisa disebabkan dengan apa lagi? Ini yang namanya monetary and fiscal policy. Seperti yang sudah kalian pelajari, kalau misalnya kita ambil suatu kebijakan moneter, misalnya kebijakan interest rate, Bank Indonesia menaikkan yang namanya bunga. Ketika bunga naik, maka orang-orang akan lebih tertarik untuk menabung. Dan tabungan naik, maka yang terjadi dengan aggregate demand apa? Turun kan? Dia bergeser ke kiri karena orang-orang lebih cenderung untuk menabung. Nah, monetary and fiscal policy ini jelas ya, dia bisa menggeser aggregate demand. Makanya dia bisa mempengaruhi yang namanya fluktuasi ini yang ada di ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke argumen pro yang menyatakan bahwa ya benar, seorang pengambil kebijakan itu harus mencoba untuk menstabilisasikan ekonomi gitu. Di sini dikatakan bahwa apabila aggregate demand-nya itu terlalu kecil, maka tadi apa? AD itu kecil, maka barang yang diproduksi itu menurun, menyebabkan high unemployment, pengangguran meningkatkan. Yang bisa dilakukan oleh policy makers dalam hal ini adalah untuk memperbanyak yang namanya government spending, terus melakukan yang namanya tax cut, terus juga polisi dengan mengekspand yang namanya money supply atau memperbanyak money supply. Ini kalian udah tahu ya, caranya adalah dengan lowering the reserve requirement, terus lowering the discount rate, terus juga yang namanya membeli government securities, kayak gitu ya. Itu sudah kalian pelajari semua. Niatnya adalah untuk menaikkan yang namanya aggregate demand ini yang terlalu kecil, kayak gitu. Nah, argumen pro juga mengatakan bahwa tidak hanya ketika aggregate demand itu kecil, tapi juga bisa ketika aggregate demand itu eksesif, yang mempengaruhi inflasi, yaitu inflasi menjadi naik. Di dalam hal ini, argumen pro menyatakan bahwa pengambil kebijakan itu bisa melakukan yang namanya cut di government spending. Jadi kebalikannya aja dari yang tadi sih, dari yang ketika aggregate demand itu kecil. Terus juga menaikkan pajak dan juga mengurangi yang namanya money supply. Ini berharap untuk apa? Menurunkan yang namanya aggregate demand, sehingga nanti hasilnya adalah more stable economy. Dan tentunya ini argumen dari pro ini adalah stable economy itu benefits everyone tentunya. Oke, so far so good. Nah, tapi bagaimana dengan argumen yang kontra? Argumen yang kontra menyatakan bahwa pengambil kebijakan tidak harus untuk ikut menstabilisasikan ekonomi. Alasan-alasan mereka yang pertama adalah kalau misalnya kita membicarakan kebijakan,
dalam hal ini kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, itu tuh biasanya tidak akan mempengaruhi ekonomi secara cepat atau secara langsung. Diperlukan waktu dan ada yang namanya lag. Kalau kalian tahu lag itu apa? Lag adalah hambatan, dan dalam hal ini hambatannya berupa waktu. Nah, misalnya ketika suatu pemerintahan itu mengambil kebijakan moneter. Biasanya, kebijakan moneter itu memerlukan kurang lebih waktu 6 bulan untuk kebijakan itu bisa mempengaruhi perekonomian. Nah, kalau misalnya pemerintah itu mengambil kebijakan fiskal juga, ini lebih rumit. Karena kalau kita sudah membicarakan kebijakan fiskal, kita masuk ke ranah politik. Teman-teman tahu ketika suatu presiden itu mengkampanyekan dirinya untuk dipilih, mereka biasanya menjanjikan suatu kebijakan fiskal seperti penurunan pajak, kenaikan dana pendidikan, atau kenaikan dana kesehatan gitu. Dan kalau misalnya fiskal policy ini dirubah gitu, ini prosesnya tuh bisa mencapai bertahun-tahun. Tidak mudah gitu untuk melakukannya. Argumen dari kontra ini juga mereka menyatakan bahwa forecast ekonomi itu sifatnya tidak tepat. Yang dimaksud dengan forecast itu, kalau misalnya teman-teman menghadiri seminar Economic Outlook, terus pihak dari Bank Indonesia menyatakan bahwa inflasi di Indonesia di tahun depan diperkirakan akan segini, gitu. Atau Bank Indonesia menyatakan 5 tahun ke depan akan terjadi resesi, misalnya kayak gitu. Nah, forecast ini sifatnya, meskipun penting, sifat dari forecast ini biasanya tidak tepat, teman-teman. Seringkali salah. Hal ini diakibatkan oleh sifat dari ilmu ekonomi sendiri, teman-teman. Ilmu ekonomi itu kan seberapa banyak kita mencoba untuk menghitung-hitung di ekonomi, itu ekonomi tetap social science. Ini adalah ilmu yang mencoba untuk mengkuantifikasikan manusia dan apa yang mereka lakukan. Nah, sedangkan the nature of science itu mereka tidak bisa memprediksi 100% bagaimana manusia akan berperilaku. Argumen dari kontra ini juga menyatakan bahwa ketika policy makers ini mencoba untuk menstabilisasikan ekonomi, justru keadaannya adalah kebalikannya gitu. Polisi-polisi yang mereka ambil itu justru mengakibatkan keadaan tambah parah misalnya. Kalau kalian ambil contoh di Zimbabwe waktu itu, ketika terjadi resesi, Presiden Mugabe justru melakukan tindakan untuk memperbanyak money supply dengan cara mencetak uang. Justru hal tersebut mengakibatkan inflasi yang tambah besar gitu, naik beribu-ribu persen gitu inflasinya. Argumen kontra juga mengatakan bahwa kondisi ekonomi itu seringkali mudah untuk berubah. Kalau kalian ingat, kita pernah belajar yang namanya market ekonomi. Ada mekanisme bahwa pasar itu akan menstabilisasikan dirinya sendiri. Dalam hal resesi misalnya, kalau kalian lihat ketika resesi, ketika permintaan agregat itu sangat rendah, itu berarti upah-upah yang diterima oleh pekerja itu sangat rendah juga kan. Nah, upah-upah yang rendah ini mengakibatkan cost of production rendah juga kan. Nah, kalau misalnya resesi ini tidak ditangani, argumen dari si kontra ini menyatakan bahwa resesi bisa mengakibatkan agregat supply naik. Karena apa? Karena tadi cost of production-nya menjadi rendah kan, dan ekonomi akan pulih dengan sendirinya. Nah, di sini ada nice little illustration of two economists reading the different books. Yang satu baca economic boom, yang satu baca economic collapse. This is all the debate is about. Nah, kita masuk ke debat yang kedua ya. Debat kedua ini adalah tentang apakah pemerintah memerangi resesi dengan belanja besar-besaran atau pemotongan pajak. Mana yang lebih baik? Nah, teman-teman harus tahu dulu ya sebelumnya kalau kedua metode ini memang sering digunakan untuk memerangi resesi. Di sini kita lihat tahun 2009 di Amerika Serikat, Presiden Obama menggunakan stimulus package untuk memerangi resesi yang disebabkan oleh housing boom pada waktu itu. Hal ini terdiri dari pemotongan pajak dan kenaikan belanja pemerintah. Nah, sebelum kita bahas argumen pro, kita perlu tahu dulu kalau resesi itu memiliki permasalahan fundamental di mana AD itu terlalu rendah. Hal ini menjadi basis argumen pro dan kontra karena kunci dari mengakhiri resesi adalah dengan mengembalikan AD ke level full employment-nya.
Pihak pro beranggapan bahwa hal itu lebih dapat dicapai dengan melakukan spending hikes atau belanja besar-besaran. Nah, teman-teman juga harusnya udah tahu ya kalau spending hikes dan tax cut itu dua-duanya termasuk fiscal policy. Beberapa slide ini membahas kinerja monetary policy versus fiscal policy untuk memerangi resesi. Nah, untuk mengurangi durasi video, ini nggak akan dibahas mendetail ya. Kita langsung ke slide ini aja. Ketika economic downturn di Amerika Serikat tahun 2008, Central Bank Amerika itu memotong interest rate-nya menjadi 0. Nah, ketika interest rate menjadi 0, sebenarnya Central Bank itu sudah kehilangan perangkat kebijakannya yang paling ampuh. Nah, maka dari itu teman-teman, solusi resesi seringkali adalah fiscal policy, gitu ya intinya. Alasan utama dari pihak pro adalah tiap tambahan dari government spending itu sepenuhnya menambah aggregate demand. Dari traditional Keynesian analysis ini, teman-teman bisa lihat bahwa ketika ada pemotongan pajak, tambahan uang yang kalian miliki dari pemotongan pajak itu mungkin nggak akan semuanya akan kalian konsumsi, tapi sebagian kalian tabung. Nah, maka dari itu hanya sebagian yang menambah aggregate demand. Di sini ada contoh nyatanya, ketika tahun 2009 administrasi Obama itu mengestimasi bahwa $1 pemotongan pajak itu hanya meningkatkan GDP sebesar $0,99. Sedangkan $1 kenaikan belanja pemerintah itu bisa meningkatkan GDP sebesar $1,59. Hal ini karena government spending itu menstimulus production di perekonomian, maka tercermin di GDP peningkatan yang lebih besar. Nah, $800 billion stimulus package itu berhasil menyelamatkan 3 juta pekerjaan pada waktu itu. Itu adalah alasan pertamanya ya, dari argumen pro, bahwa spending hikes itu lebih baik untuk memerangi resesi daripada tax cuts. Nah, alasan yang kedua dari argumen pro adalah ada tiga jenis government spending yang berpengaruh secara efektif ke aggregate demand. Yang pertama adalah shovel-ready projects. Itu adalah proyek-proyek infrastruktur yang dapat dibangun dengan cepat setelah adanya stimulus dana. Contohnya proyek pembangunan jalan. Lalu ada bantuan pemerintah pusat ke pemerintah lokal, kemudian ada peningkatan asuransi terhadap pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Nah, sekarang kita masuk nih ke argumen kontra. Argumen kontra ini menyatakan bahwa pemerintah itu harus memerangi resesi dengan pemotongan pajak. Alasan yang pertama adalah karena tax cuts tidak hanya meningkatkan AD, tapi juga meningkatkan AS. Ini adalah mekanismenya ya, bagaimana tax cut meningkatkan AD dari disposable income, stimulus investasi, lalu juga bagaimana tax cuts meningkatkan AS dari insentif bagi para pengangguran dan para pekerja. Alasan yang kedua dari pihak kontra adalah karena adanya beberapa permasalahan ketika pemerintah menaikkan belanja pada saat resesi. Yang pertama, multipliers government spending atau seberapa besar kebijakan government spending itu mempengaruhi GDP, itu multipliers-nya lebih kecil daripada multipliers tax cuts. Hal ini karena ketika consumers melihat pemerintah belanja besar-besaran, mereka akan beranggapan bahwa akan ada kenaikan pajak di masa depan untuk mengembalikan si pendapatan pemerintah itu. Maka dari itu mereka akan menunda konsumsi mereka saat ini. Begitu juga dengan perusahaan, mereka akan mencoba untuk mengurangi investasinya pada saat ini. Permasalahan lain dari peningkatan government spending pada saat resesi, itu juga bisa jadi pengeluaran pemerintah yang dilakukan itu tidak diperlukan. Misalnya pemerintah melakukan shovel-ready projects, pembangunan jembatan yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Inilah yang menyebabkan adanya istilah bridges to nowhere. Hal ini juga dikarenakan government spending itu perlu banyak perencanaan. Apa yang ingin dibeli, seberapa banyak, sehingga akan berakibat pada long legs yang dapat memperparah resesi. Maka dari itu, si argumen kontra beranggapan bahwa tax cut itu lebih baik daripada government spending hikes. Nah, demikianlah barusan pro kontra debat kedua. Sekarang kita memasuki debat ketiga nih, yaitu should monetary policy be made by rule rather than by discretion. Pertama-tama, rule-based policy itu maksudnya adalah ketika langkah-langkah yang diambil central bank untuk menangani inflation dan economic growth itu bisa diprediksi, teman-teman. Artinya transparan.
Dan discrete based policy itu ya kebalikannya. Orang-orang tidak tahu kebijakan apa yang akan diambil central bank. Nah, ini adalah contoh dari Amerika, FOMC, yaitu badan di central bank yang berwenang untuk mengambil keputusan sifatnya complete discretion ya, bertemu 6 minggu sekali dan memiliki kewenangan short terms, interest rates, dan money supply atas nama The Fed. Kita lanjut ke argumennya. Argumen pro mengatakan bahwa kebijakan moneter harus made by rule. Artinya masyarakat perlu tahu kebijakan apa yang akan diambil ke central bank. Hal ini karena pertama, discretionary monetary policy itu mempunyai peluang untuk mentolerir adanya incompetence dan penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, ketika central bankers itu bersekongkol dengan politisi. Ketika politisi itu berkampanye, bisa jadi kebijakan bank sentral yang akan diambil itu akan searah dengan agenda kampanye si politisi itu. Yang kedua, discretionary monetary policy itu dapat menyebabkan lebih banyak inflasi dari level yang diinginkan. Hal ini karena kemungkinan munculnya time inconsistency problem, yaitu ketika kebijakan yang sebelumnya diumumkan oleh central bank itu berbeda dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Biasanya karena mereka tahu bahwa tidak ada long run trade-off between inflation and unemployment. Yang ada adalah short term trade-off between inflation and unemployment. Contohnya tuh di tahun 2008, ketika discretionary monetary policy itu, central bank menjaga level Fed funds rate yang rendah. Ini dilakukan secara diskret nih. Hal ini menyebabkan masyarakat sangat mudah untuk membeli rumah, sehingga berkontribusi pada meledaknya housing boom crisis pada saat itu. Nah, sekarang ini adalah pihak kontra yang mengatakan bahwa monetary policy should be made by discretion. Pertama, karena discretionary monetary policy itu fleksibel. Central bank itu dihadapkan pada berbagai macam situasi. Lebih mudah untuk menunjuk pekerja yang bagus untuk membuat kebijakan moneter dan memberikan mereka kebebasan untuk melakukannya. Nah, pihak kontra juga mengatakan bahwa permasalahan yang dituduhkan ke discrete policy itu sebenarnya cuma berdasarkan hipotesis semata. Nah, begitulah pro kontra antara discrete atau rule based policy. Nah, oke teman-teman, sekian 3 dari 6 debat di makroekonomi. Habis ini akan dilanjutkan oleh Adlan. Untuk kuisnya, kuis 5, itu jelaskan kenapa kebijakan moneter dan fiskal memiliki lag. Ini yang pertama ini, yang aku tandai. Silakan jawab di Google Form. Thank you. Oke, kita lanjutkan tentang 6 debates over macroeconomic policy. Tadi kita sudah membahas yang 3 yang awal, kemudian kita masuk perdebatan yang keempat, itu haruskah bank sentral mempunyai target untuk menuju zero inflation? Nah, kita overview dulu tentang 2 prinsip ini dalam 10 Principles of Economics. Yang pertama adalah harga-harga itu meningkat kalau pemerintah prints too much money. Kalau uang beredar itu meningkat, maka harganya pun meningkat. Kemudian overview yang kedua mengenai prinsip kita menghadapi short run trade-off antara inflasi dan unemployment. Nah, haruskah bank sentral itu memiliki target 0 di tingkat 0 inflasinya? Apakah itu target yang baik? Nah, kita melihat dari sisi pro-nya dulu ya. Untuk yang pro, ekonomi yang pro berpendapat bahwa the cost of inflation itu bisa menjadi besar walaupun inflasinya itu rendah. The cost of inflation, ingat ya, waktu kita belajar di lab-lab sebelumnya, ada Shulater cost, ada menu cost, dan lain-lainnya. Kalau teman-teman lupa bisa dibaca lagi. Jadi ekonomi itu berpendapat yang pro kalau the cost of inflation itu bisa menjadi besar walaupun inflasinya itu rendah. Kemudian yang kedua, nah ini mengacu pada overview yang tadi, yang prinsip yang kedua tadi yang kita bahas mengenai short run trade-off antara unemployment sama inflasi. Ternyata higher unemployment ketika inflasinya itu rendah itu hanya terjadi di jangka pendek, hanya terjadi temporary saja.
kemudian menghasilkan permanent benefits. Itu dari sisi pro-nya. Sekarang kita bahas yang kontranya. Nah, dari sisi kontranya, ngelihat bahwa benefits untuk menggeser from moderate to zero inflation, dari tingkat yang sedang menuju zero inflation, itu kecil. Benefitnya kecil. Tapi cost-nya itu besar. Kita di sini lihat dua hal ya. Tadi kita di subbab sebelumnya udah belajar tentang sacrifice ratio, yaitu untuk mengurangi 1% inflasi, kita harus mengorbankan 5% dari GDP di tahun tersebut. Oke, itu untuk biayanya yang pertama. Kemudian yang kedua, disinflation atau tingkat inflasi yang rendah, deflasi ya, akan meninggalkan permanent scars atau hal-hal yang buruk ya. Yang pertama adanya investment falls. Oke. Yang kedua ada juga worker skills yang diminish atau berkurang karena adanya unemployed. Ketika di short run terjadi unemployment, worker skill itu akan berkurang. Oke. Nah, kemudian juga inflation cost itu bisa dikurangi dari widespread indexation. Jadi maksudnya dari pihak yang kontra bilang bahwa the cost of inflation itu bisa dikurangi nggak dari pengurangan tingkat inflasi kok, tapi bisa dari indexation atau indeksasi. Mungkin kalau teman-teman lupa bisa baca lagi di chapter awal-awal mengenai indeksasi. Indeksasi itu adalah automatic correction ya terhadap tingkat harga yang terjadi karena inflasi, yang bisa terjadi karena disebabkan oleh hukum ataupun kontrak-kontrak dari pemerintah. Contohnya misalkan adanya UMK seperti itu. Nah, kita masuk ke perdebatan yang kelima, yaitu show the government balance its budget. Kita lihat dari sisi pro-nya dulu. Nah, kenapa yang dari sisi pro ini setuju pemerintah harus membuat budgetnya itu balance? Karena jika defisit, pemerintah cenderung untuk berhutang, government debt. Nah, government debt ini atau utang pemerintah itu membuat masalah di masa depan ya, menjadi beban di masa depan, di future generation. Kemudian yang kedua, nah ini juga teman-teman yang sudah pernah dipelajari, budget deficit itu membuat crowding out effect, yang membuat investment itu berkurang, yang mana akan mengurangi growth dan future living standards. Nah, ini yang harus ditekankan, bahwa sebenarnya defisit itu akan justified sendiri ya, ketika debt-nya ini unsustainable dan detrimental atau mengancam ya. Itu dari sisi pro-nya. Kemudian dari sisi kontranya bahwa sebenarnya government debt atau utang pemerintah itu tidak seburuk itu hanya dibesar-besarkan, exaggregated. Padahal itu hanya sepersekian persen dari lifetime income. Kemudian yang kedua, kalau misal kita maksain untuk membuat budget itu menjadi balance, kita akan mengurangi beberapa hal. Yang pertama, salah satu contohnya cutting education, yang membuat reduce human capital accumulation and future living standards. Jadi kalau kita maksa buat menyeimbangkan budget kita gak mengalokasikan dana-dana kita seperti salah satu contohnya education, yang membuat reduce human capital accumulation and future living standards. Juga kalau misalkan kita memaksakan untuk membalancekan budget kita, akan menambahkan pajak, mengurangi
insentif kita untuk bekerja dan untuk menabung. Itu dari sisi kontranya. Kemudian perdebatan yang keenam, should the tax laws be reformed to encourage saving? Harus nggak sih adanya perubahan-perubahan tentang undang-undang pajak untuk mendorong orang untuk menabung? Dari sisi pro-nya, kita lihat salah satu prinsip dalam 10 Principles of Economics, yaitu a nation's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Kita ingat ini dulu ya. Nah, ternyata higher saving itu membuat more funds and for capital accumulation, yang ternyata membuat meningkatnya productivity and living standards. Kemudian kita juga overview lagi tentang salah satu prinsip dari 10 Principles of Economics, yaitu people respond to incentives. Nah, ini perubahannya bisa dirubah dari replace income tax menjadi consumption tax yang bisa meningkatkan orang untuk menabung. Oke, jadi kita recap lagi. Untuk yang pro, itu kita mengacu pada dua prinsip. Yang pertama adalah a nation standard of living depends on its ability to produce goods and services, yang membuat pihak pro bilang higher saving itu ternyata bisa bikin meningkatkan productivity and living standards. Kemudian yang keduanya adalah tentang insentif orang, bisa merubah income tax menjadi consumption tax, yang bisa meningkatkan memberikan insentif lebih untuk orang untuk menabung. Kemudian yang kontranya, nah ternyata untuk perubahan-perubahan undang-undang teks ini hanya memberikan manfaat untuk orang-orang kaya, sedangkan orang-orang yang mungkin memiliki pendapatan rendah itu tidak mendapatkan benefit secara langsung yang besar. Okay. Kemudian yang kedua, adanya elastisitas dari interest rate yang ternyata rendah. Di sini kita ngelihat tingkat elastisitas interest rate untuk saving ya, ternyata rendah. Jadi tax incentive itu nggak terlalu berpengaruh terhadap meningkatnya saving. Teman-teman kalau misalkan lupa mengenai elasticity, bisa lihat lagi buku PA Mikronya. Jadi intinya, ketika elasticity dari interest rate untuk savingnya rendah, maka adanya perubahan dari tax tidak akan berpengaruh banyak terhadap meningkatnya menabung. Nah, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Ini dari pihak kontranya berkata bahwa kenapa enggak meningkatkan national saving secara langsung untuk mengurangi budget defisit. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga, kalau ini saran saja untuk subbab 6 Debates over Macroeconomic Policy, teman-teman bisa baca buku Menkeu, karena banyak banget contoh-contoh yang bisa dipelajari di chapter tersebut. Oke, untuk kuisnya, coba jelaskan di perdebatan yang nomor 4, mengapa para ekonom yang ada di pihak pro tidak terlalu memperhatikan masalah higher unemployment ketika adanya inflasi yang rendah. Nanti dijawab di Google Form ya. Terima kasih.